guys, balik lagi di Rooftop. Kali ini hostnya biasanya kan kalau vlog sendiri ya. Kadang Kak Dendi, kadang gue. Tapi kalau untuk kali ini kita berdua Kak Dendi. Yoi. Ada Kak Dendi dan gue Rizna. Kak Dendi, Hai. untuk kali ini hostnya berdua tapi gestarnya sendiri. Gak apa-apa. Gak apa-apa, nggak Ini salah guest star ya. kita tuh anak muda. Anak muda, Ya bisa dibilang sebagai supporter Persija dan mendukung Persija. betul, di Jackmania ya. Ada Randy dari Jackmania Jakarta. Ren, apa kabar? Kak Randy, Baik. apa kabar? Aduh, Kak Baik. Randy. Gas Rizna. Gas, Kak Randy, capek banget kayaknya Kak Randy. Waduh, capek banget. Minum dulu Kak Randy, istirahat dulu, Aman, istirahat dulu. aman. Santai. Kak Randy anak di Jackmania Kak Randy? Iya, Oh, lu di Jack juga? Oh, lu Jackmania, tapi ada KTA? punya dong. Masa nggak punya? Oh, Kan harus kirain- berorganisasi. Iya, kirain gue lu kayak cuma nonton aja, terus kayak yang udah-udah teman-teman gue kan ada beberapa yang suka nonton tapi belum sempat bikin KTA nih. Iya. Oh, lu di Jackmania mana? Gua di Bekasi, Zamrud. Bekasi. Duku Zamrud. Oh, Tambun. Iya, dekat situ. Oh, Tambun Bekasi. Iya, deket daerah ke sana. Patriot. Itu Nah, deket itu banget dia, sih ke makanya. Patriot. Lu berarti digabung Jackmania dari tahun berapa? Pas anggota aktif sih dari tahun setelah Covid 2022-an berarti. Oh. Sampai sekarang. Nah, cobalah cerita gabung ke Jackmania. Mm-mm. Kenapa lu tiba-tiba sebelumnya kan berarti nggak Jackmania? Iya. Kenapa lu memutuskan gabung ke anggota Jackmania? Ya selain pengen dapet tiket setiap main ya, Hmm. itu juga pengen belajar berorganisasi juga. Abis itu ya pengen improve diri lah di dalam organisasi itu. Gitu tapi sih, Pak. tapi lu ada nggak sosok yang kayak ngebantu lu ngenalin Persija kayak atau misalnya keluarga lu atau temen lu yang bikin ke-trigger kayak ayo Ren kita nonton Persija yuk kayak gitu, ada nggak sosok? Awal-awal sih otodidak, kayak pengen sendiri gitu. Oh, lu sendiri cari Pengen tahu sendiri sendiri. awalnya. Oke. Abis itu kan waktu itu pas masih sekitar SMP tuh suka awal Persija tuh. Habis sering berjalan waktu, pertama kali nonton tuh di Wibawa Mukti. Oh. Wibawa Mukti. Habis itu pas SMA pas SMP kelas 9. Habis itu selesai dari situ sempat vakum tuh kan karena nggak lama dari itu Covid kan. Covid ya benar. Habis itu baru nyetadion lagi. Oh, lu nyetadion di Wibawa Mukti aja atau lu pernah stadion lain? Wibawa Mukti, Patriot, GBK, GBK. Oh, lu berarti sama ada Pakansari. Oh, Pakansari, lu sempat Pakansari juga. juga. GBK-nya yang masih bangku jadi kayu tuh. Enggak dong. Udah Pas renovasi. Oh, udah renovasi. Asian Games. Oh. Itu lu berarti kan kata lu SMP nonton Persija di Wibawa Mukti. Iya. Sama siapa lu pas SMP? sama temen gua dulu pas SMP. Oh, lu nonton berdua tuh. Berdua. Itu waktu awal-awal nonton tuh lu masih aktif, akhirnya lu bikin KTA kan. Iya, betul. Nah, itu lu sempat kayak kepikiran mau away gitu nggak? Pengen pas waktu itu pengen away, cuman kan waktu itu masih terkendala umur kan juga. Oh iya. Masih dalam pantauan Masih orang tua SMP juga. soalnya. Masih SMP kan. Oh, yang paling jauh kemana lu saat ini? Paling jauh. Ini masih lingkungan Jabodetabek sih. Hmm. Mentok-mentok paling Pakansari kemarin. Oh, lu belum pernah yang keluar away keluar kayak keluar Jawa atau lu ke Bali Belum atau pernah, kalau ke Bali waktu itu ke Dita tapi bukan Persija main. Oh, cuman Fisik kayak ke kafenya dia doang. Oh iya. Iya, Bukan itu pas keren banget sih itu main. emang. Karena mungkin dia masih muda juga kali ya. Iya benar. Terus- Terlalu umur. Ya, terus mungkin waktunya belum tepat. Mm-mm. Mungkin sambil udah sering gabung segala macam, mungkin ya lebih sering away ya lah. Gitu. Kalian gue denger nih, ini keluar konteks sedikit ya. Boleh. Lu punya salah satu akun sosial media yang memberitahu tentang berita klub Persija. Informasi lah ya. Informasi lah ya. Bukan informasi secara resmi, maksudnya Ah. secara mungkin dari fans, dari rumor-rumor lah ya. Rumor-rumor. Ada sih. Cuman ada beberapa cuman yang lebih aktif yang cuman itu doang. Oh, lu Cuma satu jadi doang. punya beberapa akun. Cuman Ada kalau dari beberapa. segi yang aktif dan dari segi yang insight-nya yang bagus lah ya, yang ini lah ya, Yang yang itu lu punya doang. itu. Oh, oke. Itu mulai kapan bikinnya? Awal mulai sih bikin tahun 2018. 2018 lama ya? awal. Berarti sebelum lu Setelah Bayangkara juara kalau nggak salah sih. sebelum jadi anggota The Jack malah ya. Iya, betul. Kenapa lu bikin itu? Iya. Gabut awalnya. Apa emang tujuan lu mau kasih edukasi atau informasi emang tujuan lu itu gitu buat supporter? Kalau awalnya sendiri sih gabut karena emang ketika itu
ibarat HP tuh butuh notif lah biar rame tuh. Jomblo. Setuju. Iya. Setuju. Jomblo Oke. berarti dia. Bener-bener jomblo. Biar getar kan tuh HP kan, biar ya minimal notifnya ada lah. Oh, Akhirnya buatlah oke, itu. oke, oke. Sebelum hati yang getar HP dulu ya. Iya. HP dulu lah pokoknya. Hati-hati lah ya. Habis itu sempat vakum tuh beberapa bulan karena emang terkendala waktu juga kan. Habis vakum baru mulai lagi sambil belajar edit juga gitu. Oh, tapi lu untuk ngelola salah satu akun ini nih, lu ada tim atau enggak? Atau emang lu manage sendiri? Sebenarnya sih manage sendiri, cuman ada Oke. editor juga. Beberapa juga ada editor karena kan sekalian tukar ilmu lah, studi banding juga sama dia. Gitu sih. Itu Oke, editornya oke. teman-teman lu atau lu kayak buka lowongan lah atau gimana? Bisa Teman-teman gua udah kenal juga. Supporter juga itu? Nah, itu sport Nah juga. itu dia nggak tahu. Oke. Karena nggak tahu secara detail tuh dia gimana. Oh, lu ketemu atau enggak sih sama dia? Atau lu cuma kayak kontak-kontakan by WA aja gitu? Kadang kontak BO cuma pernah ketemu 2 kali. Oh, lu nggak deket? Susahnya ngurus akun itu apa sih? Waktu konsisten, emosional juga sih. Karena kalau dibilang waktu kan tadi lu bisa bagi tugas kayak editor kan? Iya. Lu tinggal upload ibaratnya. Betul. Konsisten juga sih, konsisten, emosional, dan ya udah sih paling itu doang, konsisten Karena mungkin emosional. akun-akun itu banyak kali ya. Maksudnya kalau misalnya tentang informasi kita ngomongin timnas, pasti ada puluhan sampai ratusan tuh Betul, akun betul. ngomongin timnas kan. Iya, Yang betul. mungkin bedainnya apa? Dengan Media akun media yang informasi lain. Persija yang lain. Gue rasa semenjak kemarin nge-infoin tentang rumor kayak gitu-gitu lumayan ngangkat juga. Relate ya soalnya ya. Relate soalnya. Jadi, Gitu. jadi lu ngangkat berita-berita yang lagi panas nih atau yang rumornya tuh relate lah ya. Jadinya Ya. tuh lu ada kesempatan buat naikin insight juga. Terlebih juga emang lu pengen notif nih. Akhirnya lu ketika udah tahu notif lu di bol itu gimana rasanya? Euforianya gimana lu? Kayak Ya. seneng nggak? Awalnya seneng, cuman sekarang kesini biasa aja. Oh, karena kayak Iya. udah biasa. Udah normal jatuhnya kan. Iya. Udah punya pacar malah jadi. Udah punya Oh, juga. itu bikin Wih, alasan itu. ternyata. Iya, kemarin Jadi jomblo. udah biasa aja, ya. Bener-bener kemarin Itu jomblo dia, nggak ada makanya. kesibukan. Sekarang udah beda nih. Udah beda. Tapi lu dapat informasinya dari mana aja kan mungkin Iya. official belum ngasih statement, tapi Betul. biasanya dari akun-akun Persija ini bukan cuma lu doang lah. Kebanyakan tuh mereka dapatnya informasi dari mana sih? Atau lu kayak emang ada kesempatan buat liputan langsung nih, misal Persija lagi training atau apa, lu liputan langsung atau lu dari mana informasinya? Kalau gue pribadi sih ya kadang cari tahu sendiri ya, Oh. lebih cari tahu sendiri atau enggak jatuhnya riset lah, Oh. riset mengenai hal-hal kayak gitu, Hmm. kayak gitu sih paling. Mungkin kesusahannya juga salah satunya nyari informasi juga. Iya. kan? itu Iya, informasi. apalagi informasi juga harus tepat, akurat Betul, kan. betul. Ya, walaupun kita pasti adalah tiba-tiba nggak jadi. Bener. Gitu, rumor yang itu kan ya namanya juga belum resmi kan ya. Iya, Hmm. betul, kayak Takutnya gitu. juga dia malah jadi nyebarin berita hoax Iya. loh, yang Betul. tujuannya cuma mau ngasih tahu informasi, jadi kok beritanya nggak detail nih, nggak konkret nih, Nah. malah jadi hoax takutnya ya kayak gitu ya. Iya benar. Tapi banyak nggak dari The Jack Hmm. nge-follow akun itu terus malah jadi kayak ngebully adminnya. Mm-mm. Sejauh ini selama ini sih belum ngerasa kayak gitu sih. Nggak tahu deh besok kan. Kalau bisa Oh. jangan sampai. Karena belum ada berita yang boikot ya, belum Itu ada. dia. Jangan sampai, Jangan tetap sampai. ya. Harus tetap di jalan yang lurus-lurus aja. Iya benar, setuju Gue sih. mau nanya dulu sebagai Jackman dulu, Jackman ya. Jackmania sih. juga. Jack Angel. Jack Angel. Iya, Jack Angel. Ngelihat dibagi sisi fans Jackmania sendiri, akun-akun ini tuh sebenarnya lebih jadi membantu atau malah kayak jangan terlalu banyak deh nanti jadi banyak asumsi ini itu. Dari lu dulu lah. Kalau dari gue sendiri sih menurut gue membantu ya. Kalau dulu Jackmania gue tuh dulu dukung Persija, salah satu akun yang gue tuh cuma Jack Online. Dulu tuh Instagram masih minim lah ya, menggunakan Instagram, kebanyakan masih Twitter. Kalau yang sekarang kita tahu namanya X kan. Nah, itu tuh dulu akun resminya itu Jack Online. Bahkan untuk cari tahu berita di Jack Online aja tuh harus rilisnya di Jack Online dulu, baru boleh ke akun yang lain merembet. Nah, kalau sekarang gua rasa tuh akun-akun Persija atau yang memberitahukan berita tentang Persija itu tuh dia lebih cepat dibanding informasi di akun Persija langsungnya. Yeah. Karena menurut gue nggak tahu ya itu berita underground atau apa ya. Mereka tuh lebih cepat, terus terlebih juga emang kalau gue make surein lagi emang bener gitu loh dari beritanya loh. Menurut gue sih ngebantu ya, tapi gue nggak tahu nih sisi negatif untuk klubnya tuh apa. Atau kalau yang kita tahu sendiri ada beberapa
akun media sepak bola ini disalahgunakan untuk untuk endorse sesuatu yang nggak wajar aja gitu menurut gua ngebantu, tapi untuk disalahgunakan sih jangan lah ya. Tapi ya itu dia, balik lagi karena dia mengatasnamakan Persija, gua kan takutnya memberikan sisi negatif atau memberikan nama jelek nih untuk Persija ketika dia memberikan berita hoax atau yang tadi balik lagi memberikan nerima endorsement yang nggak wajar. Menurut gua kayak itu aja sisi negatifnya. Kalau lu Reni, sebagai dari sisi kacamata sebagai fans Persija Jackmania ya, nggak ada akun-akun misalnya informasi Persija ini harus bagian disortir apa ya, nggak apa-apa sih, aja bebas buat. Kalau menurut gue pribadi sih ya adanya akun-akun ini tuh ngebantu sih, terlebih akun-akun yang suka ngekritik kan, karena setiap yang dilakuin tuh harus ada yang dikritik. Menurut gue sih kayak gitu. Terlebih musim ini Persija juga agak tanda kutip lah kasarnya, agak roller coaster. Jadi harus ada penyeimbang di balik itu semua. Terus juga akun-akun ini sih, akun-akun Instagram atau akun-akun media-media lain yang membahas Persija menurut gue juga positif sih. Iya. Karena dia juga memberikan informasi yang informasi-informasi yang memakai sumber terpercaya juga kan. Nah, setelah itu akun-akun ini juga bisa dibilang ngebantu Persija juga lah, apalagi kalau dia ngebantu masarin produk-produk resmi Persija atau kayak ngepasarin merchandise dan lain-lain sih. Tapi atau malah pernah nggak jadi dari Persija sendiri atau dari mungkin pengurusnya Persija bilang agak dikurang-kurangin informasinya, atau pernah nggak? Atau ya nggak usah orang Persija langsung lah, mungkin entah siapanya atau siapa menurut ada kayaknya ini. Jangan to the point langsung lah, Iya, itu iya, kayak gitu kan. Iya. Ada lah pasti. Oke. Jadi jangan ya disortir lah. Iya. Kayak Untuk dipilih-pilih beritanya ya. gitu, iya. Jadi takutnya jadi nyebarin hoax atau apa. Iya, karena kan apalagi kalau bursa transfer, bursa transfer itu kan pasti dinamis tuh. Betul. Iya benar. Bisa jadi sekarang A, besok jadi B, Iya. jadi C. Nah, gitu. Namanya juga masih rumor lah ya bahkan. Itu dia rumor kan. Kita tadi udah ngomongin akun, dia tadi udah singgung Persija musimnya roller coaster. Aduh, ngomong-ngomongin Persija musim ini nih, yang kita tahu Persija sekarang kan di klasemen 8 ya. Tidak sesuai dengan harapan yang kita mau lah ya. Harapannya emang berapa sih fans Persija? Sebenarnya mau balik lagi ke 2018 ya. Gue sih kalau dari harapan gue sih sebenarnya ya, pengen balik lagi ke 2018 dari sistem manajemennya, semuanya tuh gue pengen muter waktu kalau bisa muter waktu ya. Tapi kita kan gak ada yang tahu ya. Mungkin memang namanya roller coaster, ada yang di atas, klasemen di bawah, ganti-gantian lah bro. Kalau lu gimana menurut lu? Tahun ini gimana musim ini Persija? Musim ini Persija menurut gue ya itu roller coasternya tuh kencang banget. Mulai dari awal musim yang pemain tuh datang telat kan. Iya. Pemain asing nggak lengkap. Terus kemudian awal home base-nya emang bener sih di GBK. Abis itu Patriot, abis itu home base-nya. Nah, rumornya juga di JIS. Iya, abis itu home base-nya jauh tuh ke Bali. Iya. Abis itu juga musim ini komposisi squad pemain sebenarnya nggak jauh beda sama musim lalu, cuman beda squad asing doang kan. Sayangnya belum bisa finish di 4 besar, gagal Championship Series. Ya semoga bisa dievaluasi lah ke depan sama manajemen, sama stakeholder yang bersangkutan, gitu sih paling. Tapi iya sih, gue juga kayak agak sedikit keselnya ya mengenai performa Persija sekarang tuh. Gue ngerasa kayak mungkin ngaruh juga ya dari segi supporter yang nggak boleh away. Apalagi kan kita tahu ya regulasi Liga 1 sekarang tuh PSSI tuh nggak ngasih away. Mungkin dari kejadian Kanjuruhan kemarin. Cuma kalau dari yang gue lihat sih sebenarnya nggak ngaruh ya buat harusnya nggak boleh away, karena dari kejadian kemarin Kanjuruhan itu untuk supporter Persebaya tuh nggak ada. Waktu match kemarin di Kanjuruhan nggak ada supporter Persebaya. Jadi menurut gue tuh nggak ngaruh aja. Dan yang paling gue keselnya itu kadang untuk regulasi ini tuh tidak tertuju. Jadi gini loh, salah tujuan. Misalnya nih dia kasih regulasi untuk denda 25 juta, sedangkan yang salah itu supporternya. Kenapa harus klubnya yang didenda? Kayak gitu. Harusnya menurut gue lebih detail lagi sih untuk regulasinya, sama dibenahilah beberapa kayak dari segi federasinya, klubnya juga harus dibenahi, dan untuk supporternya juga harus dibenahi. Menurut gue sih yang bikin gue sedikit keselnya tuh karena yang nggak bisa away, karena kan harusnya kita emang dukung, mau away mau tandang, bener-bener dukung buat kasih support Persija. Apalagi bener kata dia sih, Persija sempat pindah di Bali, apa plus gak bisa away, kita mau dukung gimana? Nah lu gimana tuh kalau tanggapan lu dari gak bisa away musim ini? Tanggapan gue terkait hal away kayak gitu ya menurut gue, atau bagi lu sendiri malah nggak apa-apa karena iya, mungkin bener-bener
habis dari Kanjuruhan ya udah nggak apa, dibikin nggak boleh away dulu. Iya, kalau dari lu gimana? Sebenarnya ada pro kontranya sih. Betul. Cuman, tapi menurut gue sih gue kurang setuju sama regulasi itu. Setuju. Karena juga kan manajemen panpel juga memasukkan kan ada juga beberapa dari away juga kan. Dari tim tamu yang datang bisa beli tiket, terus bisa away juga bisa tali silaturahmi tuh. Impactnya ya. Menurut kita. Iya, sayangnya Kalau kan realitanya kan. sayangnya kan menurut Kita mereka harapkan itu seperti kan, itu kan. sayangnya menurut mereka itu kan malah nggak dibolehin tuh away itu. Iya. Terus juga menurut gua sisi positifnya bisa away itu kita juga bisa ngedukung tim kita secara langsung dalam bertandang kan, nggak cuma Bener-bener. home doang kayak gitu sih paling. Jadi tadi ada dua pro tentang ada dua kontra away yang nggak boleh yang dilarang ya. Kalau gua menurut gua pribadi Iya, ya. kalau menurut lu gimana deh? Kalau gua di musim ini dibikin away day itu nggak diadakan. Gua sih setuju. Menurut Kenapa? gua ya, karena Kenapa? balik lagi. Kemarin kasus Kanjuruhan baru tahun lalu. Iya. Jadi tahun ini kayak perbaikan lah. Jadi daripada ngambil resiko lagi, mendingan udah di musim ini nggak usah dibikin away day dulu. Musim depan kalau misalnya mau dibikin bisa away day nggak apa-apa. Jadi musim ini peralihan lah dari kemarin kasus daripada lihat FIFA atau kejadian ulang lagi. Mungkin kemarin setelah Kanjuruhan FIFA mesti ngeliat oh ini mungkin ya gimana nggak tahu lah. Mungkin jangan sampai kejadian lagi musim ini. Musim depan mungkin lebih baik jangan ada yang kasus-kasus segala macam. Makanya menurut gua kalau misalnya tahun ini away day itu dilarang, gua sih mesti nggak kenapa-kenapa. Karena mungkin menurut gua supaya setiap klub itu mungkin bisa ngasih edukasi malah ke supporternya. Ya musim depan menurut gua musim depan ya harus diadain lagi. Gimana baliknya supporter sepak bola bisa dukung away, bisa dukung home. Bener. Tapi gue setuju sebenarnya tuh gue nggak setuju sama lo, gue setuju sama diri gue sendiri yang gue bilang gue tuh tetap pengen away karena menurut gue kayak dari adanya away supporter membeli tiket mau nggak mau dari tiket itu membantu support perekonomian untuk klub tersebut karena itu menurut gue kayak pertama nih buat dukung tuh ngaruh banget buat mental lawan, buat jatuhin mental lawan maupun buat nyemangatin mental pemain kita itu tuh ngaruh banget menurut dari versi gue supporter ya. Nah kedua itu yang gue bilang tadi income pendapatan klub itu dari situ dari tiket bro. Kalau kita ngomong ya, nah terus sekarang pikir deh, kalau misalnya emang nggak boleh away, kenapa Persija harus dipindahin ke Bali, gitu loh. Jadi kayak sama aja kita away dong sistemnya, walaupun itu di home. Iya. Menurut gue kayak oke, lu bikin regulasi kayak gitu, tapi dibenahi dulu gitu loh dari sistemnya tuh emang bener atau enggak, gitu tapi loh. kalau misalnya pun away dibolehin, berapa tiket lah paling dibolehin untuk supporter away? Dibanding home sebenarnya. Biasa sih 50% ya untuk kita. Nggak mungkin. Away itu nggak akan mungkin sampai 50%. Nggak akan mungkin dia nyamain dengan home. Paling away itu di 20%, 80%-nya home. Jadi kalau misalnya ngomongin tiket untuk klub, Kapasitasnya? nggak akan pasti ngaruh dibanding tiket home. Karena home pasti lebih gede. Lebih banyak. Mungkin away itu buat pengalaman supporter. Ya untuk balik ke klubnya, supaya ngelihat oh ini supporternya cinta sama klubnya. Ini Iya benar. Lebih ke situ sih. Kalau tadi kita bilang untuk andalin tiket, away itu nggak ada untuk tim yang away sebenarnya. Nah kalau misalnya lu lihat tadi Persija musim ini, lu bilang roller coaster. Iya. Ngelihat Thomas Doll lah musim ini, gimana menurut lu? Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang pemain asing Persija pada musim ini awal-awalnya bagus-bagus. Bagus itu. Bagus lah. Itu bagus-bagus. Terus Bayern itu mainnya sebelumnya di Di top Eropa sana. Top, Kenapa bisa bikin Persija kayak gini lah, agak kurang menggigit lah daripada sebelum-sebelumnya. Berarti Thomas Doll dulu nih awalnya. Iya, nih. dulu. Thomas Doll. Tapi ngomong-ngomong Thomas Doll, isunya harusnya kan Thomas Doll berakhir 2025 nih. Tapi nggak tahu nih, akankah dia akan diperpanjang 2025 gitu loh. Menurut lu gimana? Kalau emang pun diperpanjang, kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Harapan lu tuh buat gantiin Thomas Doll tuh siapa? Thomas Doll dulu deh, performanya. Performa Thomas Doll di awal musim bagus banget gue bilang karena pelatih yang notabene ex Dortmund lah datang ke liga lokal Indonesia. Abis itu datang dengan skuad yang dia baru bentuk pertama itu bisa finish di peringkat 2. Itu poin plus sih menurut gua. Sayangnya di musim berikutnya, di musim kemarin nih sayangnya ada beberapa faktor, mungkin ada beberapa faktor ya. Ya, yang kita Ada nggak beberapa tahu faktor ya. yang nggak tahu nih. Dan Dol juga nggak bisa berbuat banyak akan hal itu mungkin. Yang akhirnya tuh hasilnya Persija finish di musim ini tuh di Klasemen nomor 8 dia ya? Iya, 8. Iya, 8. Tapi iya sih. Awal-awal tuh Persija gue rasa kayak wah ini gebrakannya parah sih, bagus nih permainannya bagus. Gue juga udah pede kayak udah ada pemain-pemain yang bagus menurut gue.
Apalagi udah halal kan? Iya, nah menurut gue tuh kayak untuk Persija di awal musim tuh udah bagus banget, tapi gue nggak tahu kenapa finish ada di 8 klasemen. Itu menurut gue kesalahan kalau bagi gue ya, kesalahan manajemen Persija buang Helal sih. Iya, make sense sih. Iya. Kalau Behrens diganti sama Gajos masih Gajos. lumayan lah, masih seimbang. Iya. Tapi lini depannya itu pengganti di lini depan atau Kremencik Helal tuh diganti Simic menurut gua kurang worth it sih di awal. Cuman kan balik lagi yang tahu lebih detail tentang itu kan mereka kan. Iya, atau emang Thomas Doll yang Helal apalagi sekarang main dia di timnas Lebanon tuh kan pemain inti. Iya. Nomor 9 lagi. Nomor 9 lagi. Ibarat bukan lagi top-topnya, ibarat ya emang striker dibutuhin Persija tapi malah dibuang. Mungkin salah satu yang bikin Persija kurang itunya ya itu dibanding. Iya, sama sih menurut gua. Apalagi dia lagi ibarat kalau striker tuh lagi subur-suburnya Iya. tuh. Lagi duetnya juga lagi bagus sama Kremencik. Apalagi di terakhir lawan Sleman kan musim pas masih ada Kremencik tuh. Kremencik cetak hat-trick kalau nggak salah tuh di GBK kan. Sayangnya abis itu dia nggak lanjut. Dia malah entah hengkang atau di. Lu sebagai supporter, pengalaman nonton Persija yang paling lu ingat apa? Pas apa atau momen apa lah? Persija versus Persib pas di Patriot kemarin. Oh iya. Yang musim ini? Gue nonton juga sih. Musim kemarin. Yang kemarin kita kalah. Musim ini musim kemarin ya? Nggak Itu tahu. Pokoknya kemarin kita kenapa kalah. lu itu? Iya, kenapa itu lu bisa sebut momen nggak pernah lu lupain? Padahal posisinya itu Persija kalau nggak salah kalah. Kayaknya kalah sih. Kalah. Soalnya pas keluar, wah, helm. Sedih sih. Itu Helm sedih banget kelempar. sih. Itu sedih Batu banget. kelempar. Ya semuanya yang bisa dipegang tuh kelempar. Iya. Akhirnya gue balik lagi nih ke dalam, gak jadi keluar, gak jadi balik. Gue ke dalam, akhirnya gue keluar sama Brimo. Oh. Nah, posisi di situ tuh pemain itu gue posisi ada di VVIP kalau nggak salah deh. Dan itu tuh beberapa pemain tuh pulangnya tuh naik mobil pribadi. Dia nggak ngikut bis. Jadi itu di bis kosong, takut bis diamuk gara-gara iya sih kayaknya kalah. Kalah karena menurut gua kayak itu kalau gua sendiri sih balik lagi ke away yang Arema kemarin. Itu gue sempet away Persija lawan Arema. Dan Persija kali pertama menang di Kanjuruhan yang katanya itu tuh tribun angker. Jadi tuh nggak pernah menang kita selama 19 tahun di Kanjuruhan itu. Terus menurut gue kayak itu momen yang paling nggak pernah gue lupain. Kayak 90 menit kan kita rival ya, ibaratnya 90 menit ya. Kayak walaupun kita saudara sama Arema, kayak gue seneng banget, gue bangga banget Persija tuh bisa ngegolin, bisa mecahin telur lah ibaratnya ya di stadion itu. Sama mungkin momennya itu emang vibe-nya tuh kayak setelah kejadian 1 bulan setelah itu Kanjuruhan. Jadi kayak momennya tuh pas banget, kayak gue tuh relate loh sama yang sudah mengalami kejadian itu. Gue relate loh, gue pernah loh ngerasain momen di mana gue masuk dempet-dempetan yang kondisi pintunya kecil, tingkat keamanannya masih kurang, dan kalau dibilang dari tribun ya, Kanjuruhan tuh masih belum bisa dikatakan layak. Belum bisa dikatakan layak. Kalau dibilang mau dikatakan layak, betul. Sangat banyak sebenarnya. Sangat banyak banget. Cuman ya balik lagi, semua butuh waktu, butuh proses. Iya, betul. Butuh biaya juga. Tadi lu belum jawab. Kalau misalnya Thomas Doll nggak panjang, menurut lu siapa penggantinya? Menurut lu aja, versi lu aja. Iya. Siapa yang cocok ya? Menurut gua harusnya pelatih asing lagi sih. Harusnya menurut gua. Kalau pelatih lokal yang lebih baik akademi aja sih menurut gua. Kalau pelatih asing siapa menurut gua ya? Atau belum ada jawaban malah ini? Atau udah pernah kayak kepikiran? Ya, pokoknya pelatih asing aja deh. Atau udah tahu nih kira-kira siapa penggantinya? Gue tahu sebenarnya dia pengen bilang siapa. Iya, soalnya dia tuh informasi nih biasanya. Enggak, mungkin dia pengen nyebut Luis Milla. Semuanya Timnas dulu. Di belakang kamera aja nanti. Oh, boleh. Ngobrol-ngobrol di belakang kamera aja. Tadi kita ngomongin dari stadion, iya, kita benar. ngomongin fasilitas. Fasilitas. Ngelihat training ground, training center Persija musim ini, menurut lu gimana? Training center Persija musim ini menurut gue sih lumayan naik sih, signifikan. Karena kan di awal tuh cuma ada 1 atau 2 lapangan tuh sintetis. Kemudian ada lagi tuh yang baru lapangan yang sekarang Persija pakai latihan. Terus sekarang nambah lagi 1 lagi tuh di sebelah kirinya. Nah, abis itu sama 1 lagi yang indoor. Yang indoor tuh kan juga ada gym, terus ada ruang gantinya juga lebih bagus. Menurut gua lumayan signifikan sih perkembangan selama 3 mau 4 tahun inilah. Tapi harus tim sebesar Persija harusnya bisa lebih dari Harusnya itu. bisa lebih dari itu sih untuk Tapi tempat latihan training center. Proses ya dari awal. Tapi kalau misalnya kita bandingkan
Dewa United. Betul, Iya, betul. itu udah Persija ya. Lebih bagus sih. Itu lebih bagus mereka sih menurut gua. Bener-bener. Walaupun Dewa United tim baru kan. Iya. Dia baru 2 tahun atau 3 tahun ya? Iya, 2 tahun ya? dia bagus Iya, banget. gitu lah, 3-4 Training tahun. center tuh dia bagus banget yang di Mega Mendung. Kita jangan ngomongin jauh keluar Jakarta lah. GBK or JIS kalau menurut lo? Dari sisi supporter lah, pengennya. Sebenarnya sih GBK ya. Tapi mungkin kalau dari GBK pertama tepatnya strategis di tengah kota. Kedua fasilitas parkirnya tuh lebih memadai. Iya, betul. Betul. Nah ketiga sebenarnya untuk dari stadionnya sih nyaman. Cuman revisinya di bagian ini aja nih, di bagian rumput. Kalau untuk GBK, menurut gua kayak rumputnya kalau rumput kurang sedikit Kalau layak. rumput kan masih bisa di-improve segala Iya. dengan cepat sebenarnya. Kalau Kalau misalnya gua dari sisi GBK jarak, sih. fasilitas segala macam lu GBK. GBK Kalau lebih lu, nyaman. Randy? Kalau gue juga GBK sih. Prefer GBK karena selain di titik pusat kota ya, dia juga selain parkirannya luas juga, dia kalau itu tuh nggak terlalu jauh satu sama yang lain gitu. Apanya ini? Kayak dari segi parkirannya, terus mau ke mana tuh, mau transportasi umumnya juga nggak terlalu Iya. jauh. Apalagi kan di GBK sendiri juga ada apa tuh yang deket Indomaret, yang dekat Garuda Store. Kalau itu kalau Food court. apa ya kayak food Oh, court, iya, food court iya, gitu di mana? kan, jadi nggak harus kalau break tuh nggak harus keluar dari area stadion. Area stadion. Sayang dong JIS nggak dipakai, dari bangun. Ya. Sebenarnya kalau dari segi penyewaan sih mahalan JIS sebenarnya ya, dengar ya. Dari segi penyewaan tuh mahalan JIS. Cuman untuk saat ini kan yang kita tahu GBK juga banyak digunakan oleh pemerintahan, kadang juga digunakan oleh musik gitu kan. Terlebih juga emang kita kan selama ini nyewa ya, belum ada betul. tempat stadion Iya. kita untuk klub Persija nih. Mungkin kalau dikasih pilihan ya gue GBK, tapi kalau nggak ada pilihan lain, pilihan kedua ya gue JIS mau nggak mau. Dibanding gue harus ke Patriot atau ke stadion lain gitu loh. Karena menurut gue kalau untuk di sini nih dari segi euforia tribunnya tuh bagus banget. Itu bagus banget. Vibes-nya tuh kayak di luar, kayak di stadion luar. Itu bagus banget kalau untuk di area dalam ya. Tapi kalau untuk di area luar dia benar-benar kurang banget, transportasi umumnya kurang banget, tingkat keamanan parkirnya juga kurang banget, benar-benar kurang memadai. Desain buat kayak ikut Eropa. Iya. Betul, Pakai iya. Istanbul Iya, gitu. betul. Tapi lu Iya. udah pernah nonton Persija di JIS? Pas grand launching yang Lawan lawan Sama Konburi. kan? Nah, itu iya. sebagai fans Persija atau supporter kan pasti Iya. di sana rame ya. Iya. betul. Kekurangannya apa kalau misalnya menurut lu? Karena itu gratis mungkin tiketnya ya. Iya. Jadi nggak kurang. jadi kita nggak ada rasa kesal juga ya kan? Iya, gratis. karena sadar diri juga kan, Grand namanya opening. gratis, masa mau Grand minta yang opening. bagus, grand Iya, opening benar, lagi benar, kan. Ya, pasti kan mungkin kayak besar sana mungkin kayak aduh ini mungkin jaraknya dari parkir atau apa kejauhan. Ya, dari segi parkir, terus dari segi jarak juga dari parkiran tuh lumayan jauh karena crowded banget, mungkin gratis, namanya orang langsung pada mau masuk kan. Iya. Terus juga pengalaman juga tuh di situ helm pindah ke spion lain. Oh. Iya. Makanya nih kalau besok ke sana nih jangan sampai lagi kejadian kayak Tapi gitu. kan harusnya kalau menurut gue ya, gue bukan fans satu klub atau gue ikut di Jackmania atau gimana. Iya. Harusnya kan mungkin Jackmania yang kita tahu sering koreografi, sering nyanyi segala macam Iya. lebih Iya. milih JIS nggak sih dengan dia pasti lebih menggema di dalam, lebih dekat ke lapangan. Iya, benar-benar. Nggak ada lintasan atletiknya Ah, juga. Iya. lebih ke sana nggak sih? Iya. Kalau kita mikirin cuman akses terus nggak susah parkir, ya kedepannya pasti udah gitu-gitu aja. Kalau kita Iya. ngerasain euforia dari dalam lebih ini, lebih JIS nggak sih? Nah, sebenarnya gue emang lebih suka JIS sebenarnya kalau dari segi dalam ya, interior dalamnya. Apalagi yang kita tahu kalau di GBK kan dia ditutup dengan pagar. Kalau yang kita Iya, tahu ini betul. kan dia benar-benar ketemu langsung sama pemain, lebih dekat juga. Cuma ada minusnya nih, ketika ada beberapa supporter yang tidak bisa diatur, itu akan ngaruh juga nih ke klub. Kayak dari yang kita tahu sebelumnya juga mungkin ada yang duduk di atas pagar. Dia kan JIS bentuk pagarnya kayak gini kan, dan lebih dekat, duduk di atas pagar. Harusnya itu tidak boleh. Tapi ada lah ya beberapa supporter nakal yang emang memaksakan untuk duduk di situ sehingga jatuh. Nah, itu tuh minusnya kadang. Karena supporter itu kan nggak semua bisa dibilangin ya, Den. Nah, ada juga mungkin yang kayak ngeliat klubnya kalah, kesel dong. Nekat turun pun tinggal lompat nyampe, ya kan? Soalnya nggak terlalu tinggi dia. Nggak terlalu tinggi, dia cuma begini doang. Ya, Mau didudukin juga masih bisa, cuman yang dari gue tahu kemarin tuh sempat ada beberapa perbaikan ya dari segi si pagernya itu. Iya, betul. Karena masih rentan pagernya. Itu minusnya sih. Jadi kalau kalian berdua lebih
lebih milih GBK lah ya. GBK, Saat ini masih lah ya. GBK Mungkin untuk saat dari- ini. Dari dalam waktu dekatnya lah ya, dari Iya sih. masih mungkin GBK. ke depan panjangnya mungkin ya bisa stadion baru atau mungkin Iya benar. bisa JIS, tapi kalau dalam dekatnya mungkin GBK kali ya. Kalau JIS menurut gue prefer lebih buat pramusim sih. Buat pramusim. Karena kan juga kalau itu kan kapasitas banyak tuh, misalkan Iya. Persija suatu saat bikin event tuh di JIS, bisa aja kan launching Iya. tim di JIS. Kalau 80.000 sold out kan lumayan dong coy Iya. buat manajemen itu juga kan. Tapi lu kemarin datang nggak sih yang trofeo Persija yang ulang tahun Bapak Anies 2022? Tuh gue juga nonton. Trofeo Itu sebenarnya Persija itu yang- duluan tahu grand openingnya. Oh, sebelum yang Konburi Konburi. itu formalitas berarti jatuhnya. Iya, Oh. jadi udah ada. Jadi waktu itu ada Acara trofeo Persija duluan. Kebetulan berbarengan dengan ulang tahunnya Bapak Anies Baswedan. Nah itu, tapi setelah itu ada match juga sih. Nah menurut gua kayak itu udah termasuk grand opening, tapi tidak bisa dikatakan grand opening Iya, karena betul. jatuhnya trofeo Persija dan emang ulang tahun Bapak Anies. Nah baru setelah itu si Konburi. Gitu. Bulan 2022 juga sama barengan. 1 tahun yang sama. Kita udah ngomongin supporter lah, udah ngomongin stadion. Iya. Tadi beberapa pemain asing Persija menurut lu agak flop lah ya, agak kurang lah ya. Iya. Persija Iya. musim ini menurut lu yang paling Menurut pemain paling berpengaruh siapa lah? Ngangkat Persija lah bisa dibilang. Kalau menurut gue sih Rio Matsumura sih. Setuju. Rio Matsumura. Permainan dia dari awal musim sampai akhir musim lumayan konsisten. Tapi di sisi lain tetap aja kan Ya, nggak satu pemain doang ya. Iya, nggak. Hmm. Dalam satu tim kan nggak cuma satu pemain, mainnya 11 orang. Selain itu kalau lokalnya menurut gue sih yang lumayan fighter ya. Firza Andika sih menurut gue. Oh. Karena setiap dia main posisi back sih ya mentalitas dia lumayan tinggi. Lo kenapa ngambil Simic, Kak? Aduh. Menurut gua kayak Simic tuh emang performanya sedikit buruk ya, sedikit kurang dulu sebelumnya. Tapi gua ngerasa kayak dia tuh udah membenahi dirinya dia dan emang sedikit bagus akhirnya ya di akhir musim. Lebih kurusan lagi musim Iya, ini kan. dia lebih Tapi kan lebih itu fit sih dari yang gua Berapa lihat. pertandingan Terakhir, Terakhir, dia memberikan awal-awal. memberikan closingan yang menurut gua kayak dia lagi fort nih, lagi bagus performanya. Dia kayak lagi ngasih yang terbaik aja di akhir Persija. Akhirnya ya udahlah, endingnya 8 klasemen. Kalau yang menurut lu kurang ekspektasi menurut lu awalnya, kayaknya ini bakalan naik, tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi, siapa pemain? Siapa? Yang flop lah. Bias sih menurut gua. Oliver Bias. Karena ditambah dia wing kan. Pemain lokal wing juga belum main banyak dibanding better sih menurut gua asing itu dipakai buat gelandang, mungkin gelandang tengah atau gelandang bertahan. Gitu sih paling. Kalau enggak sayap juga better sih dibanding buat dipakai back Daripada dipakai sayap buat kan. bias. Kenapa? Daripada bias yang dipakai untuk kuota asing itu. Iya, dibanding Bias ya. Yang notabene dia back sayap. Karena back sayap di lokal kan masih banyak. Rio Fahmi. Ria Fahmi, Iya. Doni masih bisa. Doni. Udah terima kasih. Tapi kalau menurut tuh dari segi kipernya Bagol menurut tuh gimana? Gua ngerasa kayak Bagol tuh agak sedikit menurun nih performanya nih. Gua nggak tahu faktor pengaruhnya apa. Menurut tuh gimana kalau Bagol? Iya sih, di musim ini kalau nggak salah dia kebobolan tuh lebih dari 30. Banyak banget. Gak tahu. Dibanding musim kemarin banyakan musim ini. Musim Lu bisa ini. jawab kenapa Musim ini. kenapa faktornya Menurut lu Kenapa apa? tuh? Karena ada saingannya. Bisa jadi. Oke. Jadi udah ngerasa nyaman dan Heeh. kapten kan. Iya benar. Ya, Jadi kapten. ngerasa gue udah senior, gue kapten, gak ada yang bisa, mungkin junior gue belum jangankan selevel lah, masih 3 level di bawah dia tuh. Gue nggak tahu kayak perjalanan Persija siapa sih? Cahya Cahya Supriyadi. Supriyadi kan. Musim ini main 3 kali dong. Dia dia. timnas Iya. juga, tapi Iya. kan di bawah Bagol 2 level lah. Jadi kayak belum ada yang ngerasa bikin Andri Tani. Menyetarakan Andri Tani ngerasa ini nih. buat persaingan. Kalau Iya, menurut gue itu benar-benar. yang bikin dia agak sedikit kurang di musim ini. Iya sih sepakat sih. Karena pesaingnya juga kurang selevel lah sama dia kasarannya kan. Gitu. Jadi menurut lo asing yang cocok main di Persija siapa? Asing cocok main di Persija. Gue lebih suka permainan Anderson Saleh sih. Back Oke, Bayangkara kan. Hmm. Sama Matias Mayer tuh. Bah, Oke. free kick-nya boleh tuh dia tuh. Ya. Terus mentalitas dia main, fighting spirit-nya juga oke, shoot-nya juga bagus. Kalau Anderson Sales kan dia jago tuh, Yeah. free kick-nya tuh. Itu juga buat nilai plus dia kan. Itu sih paling kalau dua pemain asing yang gue pengen. Kalau yang lu pengen lu buang pemain asing? Itu tadi Oliver Bias. Oke. Oliver Oliver Bias. Bias. Selain Satu aja itu udah. 5 pemain asing deh, 5 pemain banyak. Persija deh. Banyakan dong kalau 5 mah. Oh, kalau 5 pemain Iya. asing lokal. Ya, gabung. semuanya digabung. Digabung. Menurut lu aja, versi lu aja, jadi Iya, nggak ada. versi lu nggak nih, ada- kalau- nggak usah takut dengan ini versi lu. Isu-isu Iya, doang lah, nggak usah iya. kan. Nggak usah takut dengan nanti dibilang lu ngejelekin bla bla bla. Enggak, Versi lu doang. versi lu aja. Yang Dari pertama lihat musim ini. Hansamu.
Hansa Muyama. Hansa Muyama karena faktor cedera mungkin kan. Iya, dia Cederanya takut panjang, takut nggak kepake, sayang dong daripada dimasukin squad musim depan. Iya. Habis itu Andri Tani. Yang tadi kita bilang ya. Iya, Andri Tani. Habis Andri Tani mungkin lagi. duanya lagi Rico. Oke. Rico sama Akbar mungkin. Back. Akbar. Kenapa lu Indonesia. pilih Rico Simanjuntak? Menurut gue masih bagus-bagus aja kok. Faktor usia sih menurut gue. Oke. Gitu. Kalau Akbar lawan deh, nggak apa-apa deh. Oke. Kalau yang pengen lu beli lah kira-kira. Tadi kan 2 tuh, Anderson Sales sama Matias Mayer. Iya. Berarti 3 lagi 3 dong. lagi. Kan Iya. 5 dong yang Iya, keluar. iya. Anderson Sales, Matias Mayer, abis itu siapa ya? Better ini nggak sih Sadil Ramdhani tuh. Kalau gua ada bintangnya. Kalau gua ya. Lanjut dulu dari lu dulu lah. Lanjut. Sadil, Oke. abis itu Egy juga boleh tuh Egy. Oke. Egy Biar boleh. sayapnya seimbang kan. Iya. Terakhir. Terakhir Teja Pakualam buat posisi Oke. kiper Oh, ganti tadi. Persib bukan sih? Iya, di Persib. Oh iya, Persib. Tapi kiper kedua sekarang. Iya. Iya, pertamanya kiper kedua. Kevin Ray Mendoza. Iya, Kevin Kevin Ray Mendoza. Mendoza. Tapi kalau misalnya Egy masuk Persija mungkin ditambah Witan balik, nah mungkin agak lebih sedikit bervariasi lah. Iya, Betul. jadi makin klop kan dia tuh Kalau Sadil, kalau udah pilih Egy nggak usah Sadil lah. Biar Sadil kabur aja di Malaysia. Biasa dia board aja. Tapi lu udah ngomongin tentang dipinjamkan dan dimasukkan nih. Terus lu juga kita udah ngomongin tentang Persija yang roller coaster di musim kemarin. Menurut lu nih Persija musim kedepannya, lu harapan lu apa? Harapan gue buat Persija di kedepannya sih ya semoga bisa lebih baik lagi, manajemen juga jangan ngulangin kesalahan yang sama nih. Bener, setuju. Yang udah kejadian ya udahlah, nah jangan sampai kejadian lagi. Terus kemudian evaluasi dari sisi manajerialnya juga itu juga harus sesuaiin gitu isinya, jangan cuma sekedar mengisi posisinya doang. Abis itu paham berarti kan. Abis itu dari sisi kualitas pemain asing juga harus ditingkatin. Ya, pembelian pemainnya gitu sih paling. Sama terakhir sih gue tambahin. Apa Lebih tuh? ke kayak komunikasi sama supporter tuh lebih ditambah karena menurut gue kayak lu tuh manajemen kurang terbuka sih untuk musim ini. Gue rasa kayak manajemen kurang terbuka. Dari yang kita tahu terakhir kita kan kena sanksi FIFA. Kita kurang transparan mengenai informasi. Kita jadi bertanya-tanya dong sebagai supporter, kayak yang lu tahu komentar di IG Persija tuh diserang kayak ini gimana, kabarnya gimana, informasinya tuh tidak transparan, tidak memberikan informasi terbuka untuk kita sebagai supporter. Karena tuh kita bertanya-tanya kayak harusnya lu jelasin secara lebih detail kayak kurangnya mungkin kayak dari trouble tuh pembayaran untuk pemain kan, trouble-nya. Maksud gue kayak mungkin lebih transparan lagi mengenai itu ke supporter. Kan kita punya akun sosial media Persija nih, harusnya kasih tahu lah ya. Menurut gue kayak manajemen musim ini tuh kurang transparan aja loh mengenai itu loh. Karena sampai saat ini kita belum tahu kabarnya gimana. Tapi kalau menurut gue kalau misalnya masalah gaji, kayak itu nggak cuma di Persija, di PSM juga. Mungkin itu mereka ngerasa ngapain gue harus kasih tahu supporter. Emang kalau misalnya gue kasih tahu supporter, mereka mau galang dana. Nah, kalau menurut gue mereka mungkin nyelesain internal dulu. Kalau Ya. udah beres segala macam, baru ngasih tahu kayak, oh ini masalah kita udah selesai. Mungkin sekarang belum beres, makanya belum dikasih tahu supporter. tapi tidak menjelaskan sesuatu aja gitu menurut gue. Jadi kayak mungkin bertanya-tanya lah dari kita yang supporter gitu. Tapi Persija tuh pernah bikin kayak acara bareng supporter itu nggak sih? Kayak sebenarnya meet and greet sih, Iya. bareng pemain pernah sih. Mulai dari musim 2022 sampai terakhir tuh yang Gustavo, cuman Gustavo itu Gustavo nggak jadi. Iya. Ya, Di yang store ya, Gustavo- Persija store. Iya, yang Gustavo-nya cuman nggak jadi pemain karena favorit lu Persija siapa? pemain favorit. Gue penasaran. Pemain favorit sebenarnya sih Ismet. Sofian, Pak Haji kan, ya. Iya, cuman kan Udah di Liga 2 pensiun terus tuh. udah nggak ada lagi. Kalau Oh, yang sekarang. buat musim ini sekarang sih gue lebih suka Abimanyu sih, karena tipikal dia tuh fleksibel gitu, simple dia cara mainnya Abimanyu. gitu. Kenapa lu milih Ismet yang Pak Haji. jadi favorit lu? Awal suka tuh sama Ismet mulai dari free kick dia, abis itu umpan dia tuh akurat, leader, dia juga bisa sebagai leader tuh. Nah mulai dari situ semakin suka sama dia. Nah sayangnya untungnya dia pensiun dengan baik kan di Persija kan selama Iya. udah 20 tahun. Secara dengan baik. Tapi gue tetap masih cinta sama dia. Berharap dia masih bisa buat balik, mungkin sebagai pelatih akademi atau Oke, pelatih yang bukan lain. untuk pemain lagi ya. Tapi bukan untuk pemain. Tetap berkecimpung di Persija. Iya, gitu. Kita sedikit
udah Persija banyak, sedikit lihat kompetisi musim ini lah. Iya. Rival Persija. Menurut lu sebagai fans Persija gimana ngeliat performa Persib musim ini? Iya. Kalian berdua lah, gimana Aduh. ngeliat performa Persib musim ini? Sebenarnya bagus sih menurut gua kan. Dia Gokil, jatuhnya bagus buka sih. puasa kan jatuhnya. Benar. Persija kan udah ngerasain. Persija udah ngerasain Iya. 5 tahun yang lalu. Iya, 2018. Menurut Cuma, gue kayak gimana tuh? ya dari yang gue lihat dari match kemarin lawan Madura tuh dia tuh performanya konsisten ya. Gue nggak expect kalau dia tuh bisa ngalahin Borneo, bisa ngalahin Madura. Menurut gue kayak gue nggak expectnya tuh karena kenapa kok bisa 3-0 sama Madura, karena harusnya yang lebih konsisten itu Madura. Tapi kenapa jadi 3-0? Mungkin yang gak gue expectin lagi di menit ke-90 David Da Silva 2 gol. Kayak gokil. Plot twist banget gitu loh. Dan dari gue lihat dari segi performanya sih dia konsisten sih, yang gue suka sih. Ya mungkin dari segi manajemennya juga udah rapi, dari pemainnya juga, pemain asingnya juga udah bagus. Dari spotternya juga solid banget, bener-bener solid banget. Jadi ya menurut gua emang bisa dikatakan layak sih dia. Kalau lu Randy, Pandangan gua ini mungkin pandangan sebagai pengamat netral kali ya. Iya. Kalau pandangan sebagai pengamat netral, Persib belum ya konsisten. Yang pertama konsisten. Terus permainannya dia juga fleksibel, cuma ngandelin counter attack. Dia nggak pentingin tuh ball position, mau tim lawan ball position Iya. tinggi. Yang penting dia tuh shoot gol. Nah, karakter pelatihnya juga lumayan bagus sih menurut gua, karena Iya, ngebangun chemistry di dalam tim juga butuh kan. Nah, kemudian dari segi gua ditopang oleh pemain-pemain asing yang berkualitas juga, menurut gua yang membuat Persib semakin cocok buat jadi juara musim ini sih. Kalau menurut gua sih kayak gitu. itu pentingnya striker ya. Itu Yes. dia makanya. Walaupun nggak nguasain pertandingan, tapi yang penting nyetak gol menang. Ya, itu dia. Jadi Dia David Da Silva sama Ciro ini, buat yang belum tahu, di dunia sekarang nomor 4. Buat yang belum tahu ya, Iya. duo terbaik. Oh. Nomor 4 di dunia, duo terbaik. Dengan gol mereka itu di atas 40 lebih lah kalau Iya, digabungin. betul. Duo nih, kita ngomongin personal, duo. Duo. Duo Persib ini masuk 5 apa 4 striker duo terbaik di Eropa sekarang. Di atasnya Messi, Suarez mereka. Jadi Wow. Ciro ini kalau bagi gua ya, bisa dibilang salah satu pemain asing terbaik di Liga Indonesia saat ini. Kalau top skor sekarang David Da Silva. Kalau Persija top skornya siapa sih sekarang? Simi Menurut kalau gua nggak sih- salah. Simi kayaknya. Tapi Oh, iya. ya? enggak, tapi Top skor Persija kalau digabung dengan Arema, Gustavo. Gustavo Almeida. Cuman kalau Cuma pure kan dari awal musim, iya. kayaknya Simi sih. iya. Berarti emang kekurangan striker sebenarnya. Kalau dari lihat Rio Matsumura bisa jadi sebagai gendong Persija kan? Iya, sepakat sih. Minus strikernya kurang bisa, ibarat kurang bisa mengadopsi lah. Ya. Yang gue lihat sih kurang bisa mengadopsi dari permainan yang diminta sama Madol. Kalau striker menurut lo yang yaudah deh main di Persija aja lah siapa? Siapa ya? Strikernya Bayangkara? Striker Bayangkara Striker Bayangkara, striker yang baru. ngeblank gua nggak pikiran. Bukan Dewa. Dewa yang itu ya, Alex Martin. kasih botan. Alex Alex Martin. Martin. Alex Martin juga bagus tuh. Tapi ya duet siapa? Duet Gustavo sama Simic juga bisa lah. Udah ideal bisa harusnya. ideal lah menurut gua. Harusnya. Harusnya. Kalau si Gustavo nggak cedera. Kalau nggak cedera, Kemarin malah Simic- cedera lama banget. Kalau Simic kurusan juga, makin kurus Iya, kan, siapa makin tahu dia kurus. makin kenceng tuh Makin larinya kenceng kan. larinya. Kalau Bener-bener. misalnya tiba-tiba Persija musim depan Raja Nenggolan masuk. Kaget sih. Menurut gue sih kayak nggak usah. Iya, Karena sayang soalnya kayak kan. dari segi finansialnya tuh ngeluarin banyak duit aja gitu. Takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita mau. Iya. Karena yang dari yang kita lihat itu Gustavo Almeida aja sekelas top skor di Arema tapi tidak sesuai ekspektasi gitu loh. Iya, Mungkin betul. emang dia belum bisa beradaptasi lah ya sama ke Persija ini. Menurut gue kayak untuk pemain sih nggak yang harus mahal, tapi emang dari segi performanya tuh bagus aja. Karena gue ngeliat kayak Gustavo, gue sedikit kecewanya kayak kenapa lu baru main udah cedera? Kenapa lu baru main kayak performanya masih biasa aja menurut versi gue ya? Kenapa lu tidak bagus di Arema? Kalau gue compare ya, maksudnya kalau yang gue tahu kan kita udah kasih harapan tinggi banget nih buat si Gustavo Almeida ini nih. Karena top skor. Lu top skor, harusnya lu bisa bantu juga Iya, betul. di Persija. Tapi yang kita lihat kenyataannya sedikit untuk ngegolin bahkan dia untuk di Persija selama ini si Karena Gustavo dari ini. tengahan belakang mungkin nggak support dia juga. Ya mungkin itu dia balik lagi butuh beradaptasi dengan pemain-pemain Persija yang mungkin dia rasa kayak dia nggak klop atau gimana sistemnya, gue kan nggak tahu juga ya. Masa depan Persija dengan pemain-pemain muda kan banyak nih pemain Banyak muda banget. Persija. Iya, Ah. betul. Banyak dipanggil timnas juga. Benar.
apakah mungkin mereka lebih baik bawa pemain akademi buat main di skuad utama apa menurut lo Randy? Kalau menurut gue sih 100% akademi naik ke senior itu juga kurang tepat sih, karena harus di-compare sama pemain-pemain senior tentunya kan. Betul. Jadi menurut gue lebih baik di mix sih antara akademi, senior maupun yang masih muda juga nih, yang masih umur 20-20 biar bisa berkembang juga di Persija itu sendiri. Atau dari yang kita tahu kan untuk penambahan pemain asing di Liga 1 ini akan diubah kabarnya. Dari yang 5 pemain asing dari satu klub ini kabarnya sih 6 pemain asing. Yang bisa main di Yang lapangan, bisa main di duanya lapangan, cadangan. duanya cadangan. Jadi 8 pemain asing nih. Nah, menurut tuh dari regulasi yang baru ini itu lo setuju gak dari adanya penambahan 8 pemain asing? Untuk klub Persija sendiri deh. Sebenarnya setuju nggak setuju sih, karena kalau setujunya itu bisa naikin kualitas liga kan tentunya kan. Betul. Cuman kalau nggak setujunya itu takutnya tanda kutip nih banyak klub yang di-ban FIFA lagi gara-gara kasus finansial kayak gitu sih paling. Ya mungkin nggak setujunya lebih ke situ sih. Iya. Nggak manajemennya nggak bisa ngatur keuangan tepat, jadinya klub bayar gaji. Iya, jadinya malah buat klub itu malu sendiri kan. Iya, tapi kalau misalnya buat naikin kualitas, gue setuju sih. Makanya gue nggak pernah kontra dengan apa yang dilakukan misalnya timnas sekarang banyak pemain Naturalisasi. gue nggak pernah. Betul. Malah banyak yang jadi belajar kan. Kayak kemarin Arkan Fikri ngomong dia ngeliat Tom Haye mainnya santai banget, kayak tenang segala macem. Dia aja nggak main di lapangan tapi udah dipanggil timnas buat belajar, ya kan udah jadi suatu pembelajaran kan. Iya, benar. Menurut gue, kalaupun ditambah pemain asing, ya regulasinya harus dimaksimalkan lah. Iya. Tapi jadi ngaruh nggak sih ke pemain-pemain abroad jadinya? Kayak pemain-pemain kalau misalnya jadi banyak kayak pemain asing tuh, jadi ngaruh nggak sih ke pemain-pemain kita yang pemain lokalnya jadi abroad buat ke luar negeri gitu loh? Pastilah, pasti mereka jadi pengalamannya bertambah. Iya. Kualitasnya pasti naik meningkat, dan mereka juga ya mungkin minusnya ada beberapa pemain yang harus dapat kesempatan mungkin jadi lebih tertutup. Iya, benar. Itu kalaupun balik lagi mau dia bersaing tetap aja kesempatannya mungkin semakin sulit ya. Iya, cuman kan klub nggak cuma satu klub, banyak Betul. mungkin di tempat-tempat lain kan yang bisa berkembang lah. Iya, apalagi Liga 2 juga dia bisa jadi wadah juga kan di Liga 2 Liga 2 kan. sekarang juga klubnya klub bagus-bagus Klub juga loh. Iya, udah lumayan tertata rapi. Loh. Iya. Gimana? Kalau udah ngomongin Champions Series Persib Bandung. Terus tadi juga udah ngomongin tentang pemain yang mau dimasukin sama dikeluarin nih. Tapi kalau versi lu nih, gue pengen tahu starting 11 sepanjang masa versi lu tuh apa aja, siapa aja pemain-pemainnya? Dari kiper. Sepanjang masa apa? Persija. Sepanjang masa Persija atau yang gue pengen nih? Persija. Yang lu pengen untuk Persija. Yang gue pengen buat Persija. Iya. Yang pertama tadi gue sebut Teja dong kipernya. Kiper Teja. Back kanan Rio Fahmi. Ini lu formasi berapa nih? 4-3-3. 4-3-3, oke. Bek kanan Rio Fahmi, tengahnya tuh ada Ferrari, terus kirinya tuh ada Ferrari ditemenin sama Anderson Sales yang tadi gue sebut. Oke. Kirinya Donitri Pamungkas. Bek. Gelandang. Nathan Duyaon. Tejo, Mas Tejo itu. Mas Tejo. Bukan Mas Toha ya. Mas Tejo bareng sama Abimanyu. Oke. CMF-nya Matias Mayer. Oke. Kirinya Sadil, kanannya Egi, tengahnya jangan Simik lah, Aji Aji Kusuma. Iya, Aji Kusuma. Kalau starting 11 Persija sepanjang masa, versi lu? Versi gua Kiper Bagol. Oke. Bagol, tengahnya tuh ada bek kanan ada Pak Haji tentunya dong. Iya, Pak Haji Ismet, tengahnya Ferrari. Tengahnya Ferrari bareng Rizky Ridho, kirinya Donitri. Gue lebih suka pemain muda soalnya. Oke, Donitri Pamungkas. Tengahnya Sandi Sute bareng Abimanyu. Terus CMF-nya mungkin bisa Fitra Ridwan. Kanannya Rico, kirinya Nofri. Tengahnya BP tentunya. BP, Bambang Pamungkas tidak Itu tergantikan. Gak boleh lewat. Kalau lu dulu lah. Gue nanya lu lah. Kalau please jangan nanya starting 11, gue bukan pemain bola bro, gue pengamat cukup nonton aja. Gue pengen nanya lu starting 11, kalau lu jadi bisa dikasih kesempatan buat masukin Persija.
bukan starting 11 Persija sepanjang masa, tapi balik lagi dari pertama. Pemain terbaik aja deh, boleh nggak? Ya udah boleh. Pemain terbaik sepanjang masa untuk Persija ya menurut gue ya. Pak Haji pertama. Oke. Gue pengen pilih BP, tapi BP pernah di Bandung. Kan PDM, sedikit sakit PDM, hati Persib. aja ya, tapi kan sedikit sakit hati aja. Terus pertama Pak Haji, kedua sepanjang masa ya. 3 orang aja nih. Iya. Kedua BP boleh lah, karena menurut gue dia banyak berjasa. Oh, BP lah, masa Jack Dia Mania banyak masukin berjasa, BP. terus dia juga bantu banyak untuk manajemen Persija juga. Nah, terakhir menurut gue kayak dari segi berjasa sih Simic. Kok tau sih gue mau ngomong Simic? Karena lu Simic ngomongnya tuh kayak- berjasa. Iya, soalnya berjasa. Guys. 2018 3 Iya, piala kan dia. berjasa. Yes. 2018 sama Simic, terus gue awalnya agak sedikit kesel sih sebenarnya dari segi yang kemarin dia sempat agak sedikit kasus ya sama Persija Iya. mengenai pembayaran. Nah, itu sebenarnya agak sedikit kesel, tapi kalau yang kita lihat dia dikasih kesempatan lagi buat main di Persija, dia udah kasih pembuktian kalau dia tuh di akhir performanya bagus. Jadi menurut gue Simic. Oke. Terakhir. Tadi itu versi lu dan versi Rizna. Sekarang kita udah ngomongin Persija. Pasti Persija ini kan banyak pemain yang dipanggil timnas lah ya. Iya. Iya. Kita banyak ngomongin banget. timnas Masuk Indonesia kualifikasi. menurut lu gimana lah? Lu kan pasti muda-muda ini ditambah timnas sekarang lagi banyak fans-fansnya, fans Betul. FOMO, Euforianya tuh lagi naik banget. Fans emang cinta Persija cinta timnas dari dulu Betul, gimana betul, timnas betul. sekarang? Ngeliat timnas sekarang sebenarnya udah jauh dari kata bagus, malah sangat bagus sih menurut Iya. gua. Ditambah pemain diasporanya juga Bener. menopang pemain lokal kan. Iya. Terus pemain lokal juga bisa jadi studi banding dengan Iya. pemain-pemain luar juga. Nah, setelah itu kurangnya menurut gue sih dari segi keamanan ketika latihan atau ketika di hotel, banyak fans-fans yang mungkin entah dia mau tanda tangan atau menganggap pemain bola itu artis, kan kita nggak tahu juga kan. Itu sih menurut gue kurang dari segi keamanan buat PSSI sekarang. Cuman performa timnas sekarang menurut gue udah baik sih. Tinggal tunggu menang aja lawan Irak sama Filipina. Nah, Yes. Filipina doang Ayo, udah Rizna. lewat. Closing, Rizna. Oke guys, kita udah ngobrol panjang juga dari Persija, timnas, stadion juga. Nanti kita ketemu ya di Tribun besok ya. Oke. Nonton bareng ya. Mantap. Nah guys, thank you ya guys udah temenin kita ngobrol-ngobrol sama Kak Randy Kusuma. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe, terus komen nih menurut kalian tuh dari obrolan kita tuh gimana? Dia setuju atau enggak? Ya kan? Komen aja di bawah ya. Oke guys, see you. Terima kasih Kak Randy. Thank you juga Gol Media.